Aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif oleh Rizna Eliasari, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pandeglang. Dengan fasilitator Ibu Erma dan pengajar praktik Ibu Vina. Rancangan tindakan aksi nyata. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Terkadang atau bahkan kerap dilakukan guru untuk mendisiplinkan siswa dilakukan dengan cara hukuman. Hal ini dilakukan mungkin karena ketidaktahuan guru tersebut bahwa mendisiplinkan tidak harus dengan menghukum. Menghukum murid itu jalan terakhir yang dilakukan. Oleh sebab itu, saya berencana untuk memaparkan tentang 5 posisi kontrol seorang guru dalam penerapan budaya positif di sekolah. Lalu saya akan berbagi praktik baik dengan rekan guru lain untuk membuat kesepakatan kelas melalui keyakinan murid yang timbul dari motivasi intrinsiknya. Tujuan mewujudkan disiplin positif melalui motivasi intrinsik pada siswa, melalui coaching dan kolaborasi teman sejawat dengan membuat kesepakatan kelas sehingga terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah. Tolak ukur mampu menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan oleh murid dan guru. Murid mampu menerapkan dan menjalankan kesepakatan kelas yang dibuat. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu melakukan konsultasi dengan kepala sekolah, membuat rencana coaching dan kolaborasi dalam menciptakan budaya positif di sekolah, koordinasi, dan membuat undangan untuk teman sejawat rekan guru, pelaksanaan coaching dan kolaborasi tentang budaya positif, membuat kesepakatan kelas, evaluasi, refleksi kegiatan, rencana tindak lanjut. Daya dukung yang dibutuhkan yaitu dari kepala sekolah, rekan guru, murid, sarana prasarana, serta dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini kegiatan aksi nyata budaya positif yang saya lakukan di sekolah, menyebarkan pemahaman dan berkolaborasi membuat kesepakatan kelas. Konsultasi, menyebarkan pemahaman kepada rekan-rekan guru, serta kolaborasi dengan rekan guru untuk membuat kesepakatan kelas. Melakukan konsultasi dengan kepala sekolah tentang rencana aksi nyata budaya positif untuk menyebarkan pemahaman kepada rekan guru dan membuat kesepakatan kelas bersama rekan guru dan murid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak, ini modul 1 yang sudah saya 2 bulan jalani. Ini modul 1, baru modul 1 ya, sudah 2 bulan. Ini adalah modul 1.4 terakhir, yaitu tentang budaya positif. Sebetulnya nih tentang budaya positif nih, saya di sini akan berbicara tentang disiplin karena banyak sekali budaya positif. Kalau budaya itu kan
dari karakter ya. Karakter itu dari kebiasaan. Jadi kebiasaan yang sering dilakukan akan menjadi sebuah karakter, dan karakter tersebut akan menjadi sebuah budaya yang positif di sekolah kita. Nah, kalau mengenai disiplin, biasanya kalau disiplin itu kita selalu atau sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, padahal hukuman itu kita berikan sebagai jalan terakhir. Ada beberapa hal nih ya terkait dengan budaya positif mendisiplinkan siswa. Saya juga baru mengetahuinya pas di pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya tidak mengetahui, oh ternyata ada beberapa hal ya terkait mendisiplinkan. Nah, sebagai posisi kita sebagai guru, yaitu ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Ini menurut Dr. William Lester ya, berdasarkan hasil penelitiannya bahwa 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, kita sebagai guru itu biasanya mendisiplinkan siswa ada di mana nih? Apakah ada di penghukum, atau ada di pembuat merasa bersalah, di teman, pemantau, atau manajer. Nah, kita lihat nih ya video berikut ini. Silakan Bapak Ibu cerna apakah Bapak Ibu termasuk kasus ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, atau ke-5 ketika menangani siswa. Nah, buyu ya. Kontrol. Yo, buyu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ibu-ibu juga. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Dan kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Ini dulu. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, dendam. Nih, datang deui. Masih isi kayaknya Pak. Ayo Pak, mana Pak?
Ini sama. Nanti Ini tapi itu mah. disangka ibu tidak bisa membina kamu. Oh, ini Duh, gimana ini? Oh, habis dikasih ini ada Maaf, kopi jadi Bu. beda. Duh, Gusti Tadi mah gak apa-apa sama suaminya. Sekarang sudah di mana suaminya beda. Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Jadi udah gitu orang. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Iya, makasih Bisa Aisyah. jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ya Bu Rini ya. Ah, isi pakai teman. Bu Rini ya. Bu Rini tuh ya, mah. Bu Rini ya. Nan, Oh, uang jajan dari kurang sakitnya tahu-tahu. Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini Nan? Bu Rini. Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa? Bisa. Nah, siswa nih, mohon Murid maaf akan ya. merasa senang, aman, Ada sekali dua kali ngomong nih, yang saya tadi ngomong identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini belum absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, sini mana mah? Ih, kamu lagi. Ada yang dulu ini lain gitu. Nan, Selamat pagi Bu. Selama 20 menit. ya benar, konsekuensinya demikian. Kami sudah minta Jadi stempel. nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dicidai. Aku bisa di sana itu kita bercerita. Nan, Aisyah. Selamat pagi Bu. selamat pagi Selesai Nan. guneng. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Nanti Pak lagi diambil Pak Arif Jadi dulu. sekarang bagaimana nih Narek? Maaf Bu, saya lupa setel alarm semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu.
Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memperhatikan perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang merdeka dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pertanyaan saya Bu, gitu ya. Nah, kalau saya dulu memang apa ya zaman awal jadi gurunya berat meja satu orang. Tapi kesini mungkin berapa itu semakin tua apa ya semakin usia. Kalau saya pribadi nih, karena kan untuk marah itu membutuhkan energi yang lebih ya. Mungkin kalau saya marah juga sih, karena saya juga marah Pak, tapi cuma lagi belajar. Tapi kalau saya di sini nih, justru saya melihat batasan itu sudah menerapkan gitu ya, sudah menerapkan yang apa ya dengan lemah lembut gitu ya, dengan ini. Kalau saya kan terus terang dengan nada tinggi. Fleksibel ya. Tapi minimalnya saya tahu begitu. Jadi harusnya begini ya seorang guru. Jadi minimal tahu gitu Neng. Ya walaupun kenyataan begitu tidak semudah yang di teori gitu ya. Gitu Seindah yang dibayangkan. kita sudah melakukan semua itu sudah. Iya, sebetulnya iya. Semua sebagai guru iya, sudah betul. melakukan itu. Maka pertanyaan
masalah itu. juga sedang belajar pada program sehat belajar ke bapak ataupun ke bapak mau itu tapi tanpa marah gitu ya gunakan lagi. Baik ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya di sini bukan sebagai ahli, bukan sebagai apa, saya hanya menyampaikan kita maling yang ke video gitu ya. demi melengkapi tugas saya. Kalau ini nggak dilengkapi mau beres-beres ya makanya numpuk tugasnya. Ya, assalamualaikum. Baik, saat ini saya bersama Ibu Rini, guru PPKN kelas 7, 8, 9, rekan saya mengajar di SMP Negeri 3 Carita. Nah, Bu Rini, saya beberapa hari yang lalu sudah mempresentasikan tentang budaya positif ketika seorang guru menghadapi siswa yang melanggar peraturan, maka ada beberapa 5 posisi kontrol sebagai guru, yaitu ada penghukum, terus ada pembuat bersalah, terus ada pemantau, ada teman, dan juga yang terakhir manajer. Nah, biasanya kan kalau peraturan itu dibuatnya oleh pihak guru atau sekolah. Nah, kita di sini sekarang akan membuat kesepakatan kelas yang dibuat oleh siswa sendiri berdasarkan keyakinannya, dari motivasi dalam dirinya, dan juga nanti dilaksanakan oleh siswa. Yuk kita ke kelas saja Bu Rini. Baik Bu Rini, kita sudah ada di kelas 8B. Ini pelajaran Ibu Rini. Ya Bu Rini ya. Ya. Nah, kita akan membuat kesepakatan kelas dalam pelajaran PPKN. Kita membuat kesepakatan kelas Bu Rini ya. Nah, silakan kalian tuliskan kesepakatan kelasnya apa gitu ya. Biasanya kan kalau peraturan kelas dilarang membuang sampah di kelas, terus apa lagi dilarang memakai apa? Lipstick, terus dilarang memakai apa? Dilarang memakai eyeshadow. Nah, silakan nih, kalian apa kesepakatan kelas kalian apa, sehingga kelas ini tertib khususnya dalam pelajaran PKN. Nah, Ibu akan memberikan ini. Sanksinya nggak Bu? Sanksinya iya, sanksinya apa ya? Konsekuensinya ketika melanggar kesepakatan tersebut, silakan kalian tuliskan juga ya, betul Bu Rini. Nah, Ibu akan bagikan nih. Silakan siapa yang ingin menuliskan, ya, nanti ditempelkan di board ya. Oke, siapa? Dilarang coret-coret. Ya, silakan. Nih. Terserah itu kesepakatan naik lah. Kelasnya apa? Boleh misalkan datang 5 menit sebelum pelajaran PKN dimulai. Ya, boleh. Oke, apa? Bohong, kamu bohong. Oke, baik. Sudah belum mana tulisannya? Oke, sudah belum? Belum. Ya, silakan. Udah belum? Belum. Oke. Oke. Boleh, bebas, terserah. Yang penting untuk ketertiban. Bu. Ayo silakan tempel, ayo. Ya. Ibu salam ibu. Baik,
sekarang sudah kalian sudah menulis kesepakatan kelas ya. Silakan baca. Ayo, coba bacakan apa saja. Suana maju ke depan, coba bacakan apa kesepakatan kelasnya. Oke, apa nih ya? Ini, Bu. Ya, Ketika pembelajaran PKN jangan makan di kelas. terus apa lagi? Ketika pelajaran jangan tidur di kelas. Terus apa lagi? Ketika pelajaran PPKN jangan ribut di kelas. Oke, terus? Jangan dilarang merokok di kelas. Yuk, aku nggak boleh di luar juga. Terus apa lagi? Ketika pelajaran PPKN jangan berantem di kelas. Ini sebelum pelajaran PPKN kita harus sudah berada di dalam kelas. Oke, apa lagi? Dilarang buang sampah sembarangan. Tempel aja, Cuana, tempel lagi aja. Oke, yang udah seperti itu. Perhatikan guru ketika guru menjelaskan. Ya, apa lagi? Yang belum dibaca mana? Dilarang tidur di kelas. Oke, apa lagi? Ketika pelajaran PPKN tidak boleh main HP di kelas. Oke, terus? Ketika pelajaran PPKN nggak boleh berisik. Ya. Ketika pelajaran PPKN tidak boleh tidur di kelas. Oke. Pas pelajaran PPKN harus memperhatikan guru yang sedang menerangkan. Dirapin lagi, barisin lagi. Oke. Berarti tadi kita sudah melakukan kesepakatan kelas ya. Kalian menuliskannya sendiri apa yang kalian inginkan. Berarti kalian harus mematuhi kesepakatan kelas. Setuju tidak? Setuju. Oke. Berarti kalau begitu, kalau melanggar kesepakatan yang kalian buat, bagaimana konsekuensinya? Bersih WC. WC. Oh, selain bersih WC apa lagi? Buang sampah. Oke, berarti konsekuensinya ketika tidak melaksanakan kesepakatan kelas berarti untuk kebersihan lingkungan juga ya. Siap dilaksanakan kesepakatan ini? Siap? Oke. Baik, terima kasih ya. Terima kasih ya semuanya untuk siswa kelas 8 PNB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini saya bersama dengan rekan guru saya mengajar di SMP Negeri 3 Carita, yaitu dengan Pak Wanto. Beliau mengajar guru TIK di kelas 7A, 7B, dan 7C. Nah, Pak Wanto, saya kemarin kepada rekan-rekan guru sudah presentasi, sudah memberi pengalaman selama saya pendidikan di guru penggerak, berbagi ilmu pengetahuan tentang budaya positif di sekolah. Sebagai guru, biasanya mendisiplinkan siswa itu adalah hukuman ya, biasanya hukuman. Padahal sebetulnya itu hukuman itu adalah yang terakhir yang guru seharusnya lakukan. Ada beberapa posisi kontrol sebagai guru sebelum penghukum, yaitu yang pertama adalah sebagai penghukum, sebagai teman, membuat rasa bersalah, terus juga yang terakhir adalah manajer. Nah, memang yang paling ideal itu adalah manajer. Nah, kita sekarang akan melakukan kesepakatan kelas. Saya akan berbagi praktik baik dengan Pak Wanto membuat kesepakatan kelas di kelas 7A. Jadi biasanya siswa itu mentaati peraturan itu dibuatnya oleh guru ataupun oleh sekolah. Nah, kita sekarang akan melakukan kesepakatan kelas di kelas 7A. Jadi yang membuat semacam peraturannya itu yaitu berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh siswa kelas 7A
terus juga dilaksanakan oleh kelas 7A dan nanti konsekuensinya adalah berdasarkan hasil kesepakatan siswa itu sendiri, Pak. Kalau peraturan kan satu arah ya, dibuat oleh guru atau kelas yang melaksanakan siswa. Nah, kalau ini tidak, kalau ini dibuatnya oleh siswa sendiri, dilaksanakan oleh siswa sendiri, nanti konsekuensinya oleh siswa sendiri, Pak. Begitu, Pak. Baik, kita kelas saja, Pak ya. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Terima kasih. Nah, hari ini Ibu bersama Pak Wanto akan membuat kesepakatan kelas. Nah, biasanya kan kalau kalian itu mentaati peraturan dibuatnya oleh guru atau oleh sekolah, kalian ya melaksanakannya. Kalau melanggar ada konsekuensinya. Nah, sekarang kita membuat kesepakatan kelas. Jadi dibuatnya oleh kalian, dilaksanakan oleh kalian, dan konsekuensinya ditanggung oleh kalian. Siap? Nah, silakan. Selama pelajaran Wanto TIK nih ya, kesepakatan kelasnya apa nih? Misalkan datang 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Terus sepatu simpan di luar ruangan. Apalagi? Terus selama belajar TIK mohon tidak berisik misalkan. Atau apa saja silakan kalian yakin, kalian tuliskan untuk kebaikan kelas ini. Tapi ingat, itu kesepakatan kelas, kalian harus melaksanakannya. Sudah siap? Nah, Ibu akan berikan ini, Pak. Ibu ini akan diberikan sticky note. Silahkan kalian tulis apa kesepakatan kelas yang diberikan. Oke, satu orang boleh. Siapa yang mau? Coba siapa yang mau tulis? Mau tulis? Oke, Mila mau tulis? Bebas tulisnya. Oke, siapa lagi? Oke. Mau tulis? Oke, semuanya? Oke, bebas ya. Apa kesepakatan yang penting untuk kebaikan kelas ini supaya tertib, teratur. Nih, oke, bebas tulisnya. Ini silakan datang 10 menit sebelum pelajaran TIK masuk, sudah ada di ruang kelas sebelum Pak Guru datang. Nah, atau selama pembelajaran sepatu simpan di luar boleh ya, silakan. Oke, silakan tulis. Silakan tulis. Bebas. Sudah selesai belum? Oke, kalau sudah silakan tempel ke depan. Oke, silakan, ayo tempel di papan tulis, silakan, ayo. Ayo, silakan. Ayo, yang rapi, ayo. Yang tertata, ayo. Oke, silakan. Gak usah naik bangku. Oke, ayo. Siapa? Ada yang masih belum? Oke. Belum ya? Oke, nah ini kesepakatan kelas yang kalian tulis. Nah, Ibu bacakan satu ya, nih Pak. Oke. Jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Apalagi siswa harap tenang kalau pelajaran TIK. Nah, selama pelajaran mohon tidak berisik. Terima kasih. Menjaga lingkungan sekolah, harap disiplin. Dengarkan guru ketika belajar.
dan berbunyi. Nah, ingat ya, harap tidak jajan sebelum bel istirahat. Ya, oke. Selama belajar di kelas, jangan makan. Nah, oke, apalagi siswa harap tenang dan tidak berisik selama pembelajaran. Sepatu harus dilepas. Balik ini. Selama pelajaran mohon tidak berisik, sama ya. Oke. Siswa dan siswi harap tenang sebelum pembelajaran dimulai. Siswa dan siswi mohon jangan berisik. Berisik berarti ya. Oke. Selama pembelajaran TK, siswa harap diam di kelasnya. Selama pembelajaran TK, sepatu harap dilepas di luar. Nah, di luar kelas ya. Apa begini? Datang ke sekolah 10 menit sebelum pelajaran dimulai, dan saat pelajaran dimulai siswa harap jangan berisik. Oke, nyampein apa nih? Menjaga lingkungan sekolah. Oke. Bagaimana kelas 7? 7A sepakat tidak dengan kalian yang tuliskan? Sepakat tidak? Nah, ibu tanya, bagaimana akan melaksanakan? Siap melaksanakannya? Karena kalian yang menulis, berarti kalian juga yang sepakat dan kalian harus melaksanakannya. Oke, siap melaksanakannya? Siap? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kelas 7A ini ya Pak ya bisa melaksanakan kesepakatan kelas yang mereka buat sendiri atas kesadaran sendiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama rekan guru saya yang mengajar di SMP Negeri 3 Carita, yaitu dengan Ibu Susi. Ibu Susi mengajar prakarya di kelas 8A, 8B, dan juga seni budaya ya Bu ya, di kelas budaya di kelas 8A, 8B. Di kelas 8A dan 8B juga ya. Bu, saya kemarin sudah presentasi mengenai budaya positif tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Biasanya kalau ada siswa yang melanggar peraturan, melanggar disiplin, biasanya berhubungan dengan hukuman. Padahal hukuman itu adalah cara terakhir seorang guru menghukum siswa apabila siswa melanggar peraturan. Sebetulnya ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu kemarin itu sebagai penghukum, terus membuat rasa bersalah, sebagai teman juga ya Bu ya, dan terakhir sebagai manajer. Memang paling ideal itu seorang guru adalah sebagai manajer. Nah, biasanya peraturan itu dibuat oleh guru atau kelas, jadi itu hanya satu pihak. Nah, sekarang kita akan melakukan membuat kesepakatan kelas Bu. Nah, kalau peraturan itu dibuat oleh guru atau sekolah, nah kalau kesepakatan kelas itu dibuatnya oleh siswa sendiri, dilaksanakan oleh siswa, dan nanti konsekuensinya oleh siswa sendiri Bu. Oke, baik, kita langsung ke kelas 8A saja Bu ya, ya langsung Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dibagikannya tidak ada yang kurangnya ya di sini ya. Oke, silakan. Di bagian yang kurang-kurangnya ya. Oke. Tunggu satu orang satu aja. Oke, nah. Ini ya, silakan. Ya, tulisnya terserah. Silakan berdasarkan keyakinan kalian sendiri. Oke, silakan tulis ya. Nah, silakan tulis apa keyakinan yang ada dalam diri kalian untuk kesepakatan kelas ini. Oke, silakan. Ya, tulis. Ya, silakan tulis. Bebas. Maunya apa sih untuk supaya kelas 8 itu bersih dalam pelajaran budaya? Silakan. Misalkan dalam selama pembelajaran prakarya tidak minum, selama pembelajaran seni budaya apa harap tenang. Nah betul, misalkan selama pembelajaran prakarya, sebelum pembelajaran seni budaya hal yang mau teman-teman silakan makan dulu gitu ya. Oke, silakan.
Yang nulis kan kalian, berarti kalian harus siap untuk melaksanakannya. Sepakat tidak? Sepakat tidak dengan kalian nulis? Tapi Bu Susi katanya nih, kelas 8A ini ketika pelajaran seni budaya sepakat untuk melaksanakan kesepakatan kelas. Siap ya? Untuk melaksanakan siap? Oke, mudah-mudahan ya kalian semuanya bisa melaksanakan menerapkan kesepakatan kelas yang kalian buat sendiri. Ini bukan berupa menyuruh atau paksaan dari ibu atau dari Bu Susi ya. Ini keinginan kalian sendiri. Berarti harus sadar untuk melaksanakan karena ini bukan dibuat oleh Ibu Susi atau ibu. Baik, terima kasih untuk hari ini kalian telah membuat kesepakatan kelas yang apa ya? Yang berasal dari keyakinan kalian sendiri karena bukan dari ibu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama dengan rekan guru saya yaitu yang bernama Ibu Eni Sunarsi. Ibu Eni mengajar di kelas 9C. Di kelas 9C pelajaran apa, Bu? SBK. Baik. Nah, Bu Eni kemarin saya kan sudah presentasi ya di depan guru-guru lain tentang budaya positif, yaitu 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, ketika ada siswa yang melanggar peraturan atau yang melanggar disiplin, biasanya kan selalu identik dengan hukuman ya. Nah, sebetulnya itu hukuman itu adalah cara terakhir yang guru lakukan. Ada 5 posisi kontrol, yaitu kemarin itu penghukum ya, penghukum, terus membuat rasa bersalah, terus juga sebagai pemantau, sebagai teman, dan yang terakhir itu yaitu manajer. Nah, memang idealnya posisi guru ideal itu adalah sebagai manajer. Nah, ketika siswa melanggar peraturan, biasanya kan peraturan itu kan dibuatnya oleh guru ya, atau oleh sekolah, berarti itu dibuatnya oleh satu pihak. Nah, sekarang Bu Eni kita belajar untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi peraturannya itu dibuat oleh siswa sendiri, dilaksanakan oleh siswa dan konsekuensinya oleh siswa sendiri, Bu. Iya, jadi tidak satu arah, Bu ya. Jadi ini oleh siswa sendiri. Kalau biasanya kan peraturan kan oleh guru dibuatnya ya, atau oleh sekolah. Baik, kita ke kelas 9C aja ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini pelajarannya Ibu Eni ya, Bu ya. Pelajaran apa Ibu? Seni budaya di kelas 9C. Nah, biasanya nih ya, kalau peraturan itu kan dibuatnya oleh guru atau oleh sekolah, berarti peraturan itu dibuat oleh satu pihak kan. Nah, sekarang Bu Eni nih ya dan siswa semuanya, kita akan mencoba untuk membuat kesepakatan kelas berdasarkan keyakinan kalian. Jadi timbulnya dari motivasi dalam diri ya, motivasi intrinsik. Biasanya kalau peraturan kan dibuat oleh ibu, atau guru, atau kelas atau sekolah. Nah, sekarang silakan kalian yang membuat sendiri kesepakatan kelas berdasarkan keyakinan kalian apa nih dalam pelajaran seni budaya. Misalkan nih, selama pembelajaran seni budaya harap tenang, selama pembelajaran seni budaya apa ya, kita pulang balik kadang-kadang tuh kamar mandi keluar mau izin kan. Atau misalkan sebelum pelajaran seni budaya dimulai 10 menit sebelum pembelajaran seni budaya dimulai, siswa sudah ada di ruang kelas. Apapun yang kalian inginkan untuk tercapainya ketertiban di dalam kelas selama pelajaran seni budaya di kelas 9 ini, silakan kalian tuliskan ya. Paham tidak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi silakan kalian tuliskan kesepakatan kelas apa yang kalian ingin tuangkan. Tapi ingat, setelah menuliskan berdasarkan keyakinan kalian, kalian harus siap untuk menjalankannya. Jangan asal nulis ternyata tidak melaksanakannya. Betul kan? Baik. Nah, sekarang Ibu akan bagikan videonya ya. Ini ya. Boleh satu aja ya. Silakan kalian tuliskan apa nih ya? Apa saya kalian? Ini
ketertiban kelas 9C ya. Tidak usah sama, tidak usah sama. Tidak usah sama. Oke. Berdasarkan keyakinan kalian, apa yang ingin kalian inginkan di kelas ini supaya tertib gitu ya selama pembelajaran sosial budaya. Sudah? Sudah belum? Oke. Kalau sudah silakan ditempel di depan mulai ya. Lah, perempuan sebelah kiri, laki-laki sebelah kanan. Oke. Oke. Silakan. Ya, bebas. Oke, mulai ya. Oke, ada lagi yang belum? Nah, Bu Eni silakan baca Bu Eni apa kesepakatan kelasnya Bu Eni nih yang untuk perempuan Bu Eni. Sudah semuanya ya? Nah, dengan yang perempuan nih. Ketika guru sedang menjelaskan apa yang pelajaran, jangan ada yang ngobrol. Nah, ngobrol. Ya. Yang kedua, kalau kelas sudah bersih, jangan memakai sepatu. Ya. Jangan buang sampah sembarangan. Mendengarkan guru saat menerangkan. Dilarang bermain bola di kelas. Jangan main HP di kelas ketika sedang dimulai. Melaksanakan piknik. Memperhatikan guru saat guru menjelaskan dan mendengarkan. Oke. Nah, yang laki-laki nih ya nih, kesepakatan nih. Harus menghargai yang piket. Nah, yang menghargai yang piket. Nanti ketika bersih sepatu, simpan di luar ya. Oke. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan kelas. Ini tuh bantu foto nih. Terus apa lagi nih? Menjaga kebersihan kelas 9C. Nah, supaya tertib. Berarti nih. Menjaga kebersihan kelas. Oke. Tidak mengganggu pembelajaran. Ya. Menjaga kebersihan kelas. Oke. Tidak bercanda ya saat pelajaran. Terus menjaga kebersihan kelas. Ya, ini juga sama. Kebersihan kelas ternyata nih banyak sekali tentang kebersihan kelas. Ibu tanya nih, apakah yang ditulis tadi dari dalam hati kalian? Apakah yang ditulis tadi dari dalam hati kalian? Tidak ada masalah ya. Nah, setelah kalian tuliskan nih, kalian siap untuk melaksanakannya? Siap tidak? Harus siap karena ini kesepakatan kalian. Ibu tanya, sepakat
Siap ya? Baik, terima kasih untuk hari ini kepada kelas 9C dan juga kepada Ibu Eni selaku guru seni budaya. Terima kasih untuk kesempatannya karena hari ini kita telah membuat kesepakatan kelas 9C khususnya di pelajaran seni budaya bersama Ibu Eni. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini saya bersama dengan Ibu Ina. Ibu Ina ini mengajar apa, Bu? Mengajar IPA ya. Ibu Ina ini adalah rekan guru saya yang mengajar di SMP Negeri 3 Carita. Beliau mengajar pelajaran IPA di kelas 9. Nah, Bu Ina, kemarin kan saya sudah presentasi ya di depan guru-guru lain tentang budaya positif, yaitu tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, biasanya siswa ketika melakukan pelanggaran disiplin itu biasanya identiknya dengan hukuman ya. Tetapi sebetulnya hukuman itu adalah cara terakhir kita untuk menghukum siswa. Ada 5 posisi kontrol sebagai guru, yaitu yang pertama itu adalah menghukum. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman, terus yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, memang yang paling ideal itu adalah sebagai manajer. Jadi posisi kontrol seorang guru yang paling ideal itu adalah sebagai manajer. Nah, biasanya kan peraturan itu dibuatnya oleh guru atau oleh sekolah, berarti peraturan itu dibuatnya oleh sepihak ya Bu ya. Nah, sekarang kita belajar Bu, bagaimana caranya kita membuat kesepakatan kelas di kelas yang membuatnya adalah siswa berdasarkan keyakinan siswa yang timbul dari motivasinya, terus dilaksanakan oleh siswa dan nanti konsekuensinya oleh siswa sendiri Bu. Jadi bukan dibuat oleh kita Bu, tapi dibuat oleh siswa sendiri. Mari kita ke kelas Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini adalah pelajarannya Ibu Ina ya, Bu ya. Ibu mengajar IPA di kelas 9B. Nah, hari ini kita akan belajar membuat kesepakatan kelas. Biasanya kalau peraturan itu dibuatnya oleh guru atau oleh sekolah. Nah, sekarang kita belajar kalian yang membuat peraturannya dengan kesepakatan kelas. Jadi kalian membuat kesepakatan kelas selama pelajaran Ibu Ina, pelajaran IPA nih. Apa saja sih hal yang kalian ingin lakukan supaya kelas ini tertib, disiplin, sehingga pelajaran dari Bu Ina itu masuk ya Bu ya. Oke, baik. Nah, ada pertanyaan tidak? Nah, kalian nanti menuliskan hal-hal apa saja yang kalian inginkan agar kelas ini tertib. Misalkan selama pelajaran IPA siswa harap tenang gitu. Selama pelajaran IPA apalagi misalkan memperhatikan guru, dan apapun kalian yang inginkan silahkan tuliskan, nanti Bu berikan screenshot. Pokoknya yang penting untuk
Baik, Bu Ima, silakan Bu Ima berbicara nih. Kesempatannya apa berdasarkan keyakinan Pak Jalur? Ya. Yang perhatikan ya, perhatikan nih, perhatikan. Bersikap baik ketika ada guru. Nah, bersikap baik. Ya. Kemudian saya apa ini? Ingin ketika waktunya piket atau jadwal piketnya hari ini harap piket dan membersihkan kelas, dan kalau waktunya bayar uang kelas harus membayar. Nah, piket hubungan dengan piketnya kebersihan kelas. Piket jangan sejak piket. Kemudian harap bersikap baru baik ya, baik ketika guru menerangkan. Ingat nih, bersikap baik ketika guru menerangkan. Apalagi Bu Ina. Kemudian ketika apa pelajaran IPA harus mendengarkan guru ketika lagi menerangkan. Nih, laki-laki bagaimana nih? Perhatikan ketika guru IPA berbicara. Oke. Kemudian saya ingin kelas 9B ini bisa tertib dan dilarang buang sampah sembarangan, atau jadwal piket bisa tertib, tidak lagi untuk disuruh-suruh jika guru menerangkan murid wajib diam. Nah, yang piket nih, jawab piket. Ingat jawab piket. Kemudian ketika pelajaran IPA kelas 9B harus memperhatikan guru ketika menerangkan. Itu yang dari perempuan. Nih yang dari laki-laki nih ya. Selama pembelajaran IPA, kenapa? Jaga disiplin, jaga disiplin. Terus selama pembelajaran IPA tidak tidur di kelas. Apa ya kuliah? Nah ingat nih. Selama belajar IPA kita harus menghargai guru, ya menghargai guru, membersihkan lingkungan, mematuhi kebersihan apa ya? Jaga kebersihan lingkungan. Harus tertib, harus tertib. Selama pembelajaran IPA harus tidak bisa bercanda nih. Emang ada bercanda ya? Harus memahami lingkungan sekolah. Nah, sebelum pelajaran IPA masuk, nah harus ada di kelas. Ya, oke. Berikutnya, sebelum pelajaran apa nih? Jaga kebersihan. Nah, selama belajar IPA harus tenang, tidak berisik. Nah, ini nih, ibu tanya nih, setelah kalian menuliskan yang pertama menuliskan kebersihan ya, kebersihan kelas dan lingkungan, piket. Nah ingat, jadwal piket harus dilaksanakan. Terus ketika belajar IPA tidak berisik, harap tenang.